Mari kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebaktian kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu. Boleh dipersembahkan di negara di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur buat kebaikan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga
di masa-masa yang sulit ini, Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mari Engkau akan tolong kami. Mari Roh Kudus bimbing kami. Mari Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa dimanapun, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang kedua, mulai ayat yang 13 dan seterusnya, berkata demikian. Sesudah itu Yesus pergi, banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka, ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mendengarnya dan berkata, memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya, apa kebutuhan pokok dalam kehidupan kita? Mungkin di saat seperti ini orang berkata makanan, minuman, atau mungkin orang akan berkata kesehatan. Jawaban itu tidak salah, tetapi ada satu kebutuhan yang tidak bisa tergantikan, yaitu kebutuhan tentang keselamatan. Kebutuhan tentang jaminan hidup, bukan hanya sekarang ini, tetapi kehidupan di masa yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanan dari desa ke desa, dari kota ke kota, tibalah di situ dia menemukan seorang yang bernama Lewi, anak Alfeus. Ketika Tuhan berjalan dan bertemu dengan Lewi ini, lalu Tuhan menaruh perhatian kepada Lewi. Kita tahu bahwa Lewi adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu, pada zaman itu, adalah suatu pekerjaan yang dianggap menjadi musuh masyarakat, yang dianggap kurang terpuji, karena memang sudah sangat terkenal dengan ketidakjujurannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menghampiri Lewi, dan beberapa ahli Taurat itu menyaksikan ya, bahaya. Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia makan? Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bapak, saudara yang dikasih Tuhan kepada mereka, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Penyakit yang sangat serius adalah yaitu penyakit
jiwa yang tidak bisa diobati dengan penyakit, dengan obat yang dilakukan oleh dokter. Yesus datang memberikan resep yang sangat manjur untuk jiwa kita. Dia sangat peduli, dia sangat-sangat mengasihi kepada semua orang, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saat ini menyaksikan siaran ini, menyaksikan tayangan ini, yaitu kebutuhan akan rohani kita. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhi, dia juga sanggup untuk membereskan daripada kebutuhan rohani kita. Kebutuhan tentang keselamatan, jaminan hidup yang kekal, ini adalah menjadi idaman dan menjadi tujuan utama orang beragama di dunia ini. Kita bersyukur karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi tebusan bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah saatnya yang tepat. Inilah waktunya di mana kita akan mengambil keputusan, di mana kita jangan sia-siakan, karena Tuhan Yesus datang kepada kita pada saat ini untuk memberikan jaminan akan hidup yang kekal, penebusan akan dosa kita yang begitu banyak, yang begitu menjijikkan. Tuhan Yesus tidak akan pernah pandang. Sehingga ketika Lewi Tuhan panggil, yang notabene orang yang berdosa, menjadi musuh masyarakat, Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan apa latar belakang kita, perbuat. Mungkin orang mengatakan dosa kita tidak bisa diampuni, tetapi Yesus sanggup untuk mengampuni kita. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga jaminan hidup yang kekal itu sungguh-sungguh akan diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara mau membuka dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Pendeta Leslie Joseph akan memimpin dan menuntun Bapak Ibu Saudara. Kami silahkan Pak Pendeta Leslie. Terima kasih. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat bagi Tuhan Yesus. Karya salib adalah karya yang sempurna bagi saya dan bagi saudara semua. Saat ini saya akan menuntun saudara. Mari ambil kesempatan, ambil keputusan yang paling penting dalam hidupmu untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari tirukan doa saya akan berdoa, dan Bapak Ibu pemirsa semua akan menirukan doa saya. Mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni segala dosaku ya Tuhan. Sakit hatiku, pemberontakanku, segala kenajisanku. Saat ini juga aku membuka hati, mengundang Engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Sucikan aku ya Tuhan, jadikan aku manusia baru. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu sudah menerima Tuhan, saudara. Saya percaya waktu saudara ada di dalam Yesus, maka ini yang terjadi. Janji-janji Tuhan
berlaku bagi kehidupan saudara. Nanti rekan saya, Bapak Pendeta David Sudarko, akan melayani Bapak Ibu untuk memperkenalkan betapa hebat, betapa kaya janji-janji Tuhan bagi kita yang disebut orang-orang ketebusannya. Waktu saya persilakan buat rekan saya, Bapak Pendeta David Sudarko. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Leslie Joseph yang sudah memimpin doa bagi saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita memiliki daging yang lemah. Satu ketika kita sakit. Dan mungkin hari ini Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang mendengar, baik di rumah ataupun juga di tempat mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun berobat ke sana kemari. Saudara belum sembuh juga. Ada kabar baik, saudara. Jangan putus asa. Jangan patah hati. Jangan kendor iman percayamu. Jangan mulai runtuh kemauan doa-doamu. Saya akan membacakan ayat yang menuliskan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22 menuliskan begini. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Oh, dahsyat Tuhan Allah kita, Yesus Kristus yang disebut sebagai Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Alkitab mencatat dengan jelas tadi ya. Saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Segala penyakit, bukan cuma 1, 2, tetapi segala penyakit. Sakit apapun disembuhkan. Ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi. Anak Yairus juga sakit demam tinggi. Bartimius yang buta, dia melihat. Dan orang lumpuh sudah puluhan tahun berada di pinggiran kolam Bethesda, menantikan mujizat Tuhan. Saat air itu bergelombang, dia punya pengharapan. Aku mau menceburkan diri, tetapi sayang. Karena kelumpuhannya, dia selalu terlambat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia harus berjuang, menunggu, dan menunggu. Lalu akhirnya Yesus datang kepadanya dan dia berkata, apakah kau mau disembuhkan? Apa yang ingin aku perbuat bagimu? Dan orang yang lumpuh itu, sudah sekian puluh tahun aku menanti gelombang ini supaya aku dapat disembuhkan. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan sembuh kalau engkau percaya. Dan akhirnya orang yang sudah puluhan tahun mengalami kelumpuhan, akhirnya beroleh kesembuhan. Seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, dia menantikan kesembuhan. Saat dia mendengar ada Yesus berkunjung di daerahnya, lalu dalam desak-desakan orang banyak, seorang perempuan tua ini, dia mencoba untuk menerobos desakan itu. Dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus. Dan saat itu Yesus mengalami ada sesuatu, kuasa yang mengalir karena ada seseorang yang menyentuh jubahnya. Dan saat itu juga 12 tahun pendarahan mengalami kesembuhan dahsyat dan luar biasa.
segala sakit penyakit disembuhkan. Mereka yang buta melihat, yang tuli dia menjadi mendengar. Bahkan seorang perempuan lagi kerasukan setan. Ada seorang pria lagi sudah legiun. Ada ribuan kuasa si jahat yang sudah tinggal di dalam tubuhnya. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelepasan, dia disembuhkan. Ini mungkin ada depresi, ada tekanan jiwa. Mungkin hari-hari ini sakit saudara, sakit yang disebabkan oleh tekanan, oleh depresi, pikiran yang berat, ataupun sakit yang lain. Segala sakit fisik, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah memberikan jaminan keselamatan, dia pula yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, engkau yang sedang mendengar, ketika engkau mengalami kelemahan tubuh, engkau sakit, jangan patah semangat. Ayo bangkitkan imanmu kembali. Percayai Yesus sebagai Yehova Rafa yang menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Mari buka hatimu, terimalah Yesus sekali lagi untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Mari datang kepada Yesus, buka hati, minta ampun, dan berimanlah. Engkau hari ini mengalami kesembuhan. Bapak Pendeta Daniel Suharto akan menolong saudara untuk berdoa kesembuhan ini. Maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Daniel Suharto untuk mendoakan yang sakit. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Sudarko. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini, sebelum saya akan mendoakan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 53 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, percayalah, melalui bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Maka daripada itu malam hari ini, silakan saudara, di mana saudara saat ini mengalami sakit, tumpangkan tangan saudara, dan saya akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya dengan kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami percaya melalui kuasa bilur-bilur-Mu, maka semua sakit penyakit yang kami alami menjadi sembuh. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini yang mendengarkan siaran ini, di mana mereka saat ini sakit, ialah Tuhan, Engkau jamah mereka melalui kuasa bilur-Mu, jadilah dia sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Lydia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Suharto. Saudara, kita sudah berdoa bersama akan segala sakit penyakit saudara. Saudara sudah disembuhkan. Saudara, kalau saudara ada permohonan doa yang lain, saudara juga masih bisa menghubungi layanan doa yang tertera pada layar saudara. Dan bagi saudara juga yang sudah sembuh dan ingin bersaksi, menyampaikan kesaksian kesembuhan saudara, saudara juga bisa menghubungi nomor yang sama. Silakan, kami menunggu. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah disembuhkan, silakan kembali kepada gereja masing-masing dan menjadi berkat di gereja Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan tiba pada doa syafaat. Kita akan berdoa, pertama akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Leslie Joseph, lalu akan disambung dengan Bapak Pendeta Daniel Suharto. Kami persilakan. Terima kasih Bu Pendeta Lydia. Bapak Ibu, kita akan satukan hati. Kita berdoa buat
Indonesia, secara khusus kita berdoa buat Pulau Jawa. Mari buka hatimu dan kita angkat suara. Buka hatimu dan kita angkat suara untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapat berkat yang luar biasa. Engkau sudah kami undang masuk ke dalam hati kami. Dan kesembuhan adalah jaminan Tuhan buat kami waktu kami ikut Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan. Engkau akan mengerjakan jauh lebih lagi atas kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa, bersehati, berdoa buat Pulau Jawa. Kami berdoa buat DKI Jakarta Tuhan. Kami berdoa buat Jawa Barat. Kami berdoa buat Jawa Tengah. Kami berdoa buat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berdoa buat Jawa Timur. Tuhan, mari Bapak, Engkau mengaruniakan dengan shalom, dengan damai sejahtera Tuhan. Memberkati setiap kepala daerah Tuhan yang ada. Bapak, kami lepaskan berkat buat mereka. Hikmat Tuhan atas mereka. Biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga Pulau Jawa boleh diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah wabah Corona saat ini, mungkin ada kesulitan, ada tantangan besar. Tapi waktu kami berharap kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kami akan melihat hal-hal yang ajaib dan heran terjadi buat kami semua. Sekali lagi Bapak, kami menyerahkan Pulau Jawa di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, Indonesia yang saat ini juga Tuhan sedang menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya virus corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami sehati sepikir pada malam hari ini berdoa untuk bangsa kami ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Secara istimewa kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, dan juga para menteri yang ada, MPR, DPR, dan juga pemimpin-pemimpin yang mengambil kebijakan untuk mengatasi virus corona yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga mereka mampu mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan bangsa kami. Kami juga berdoa tim medis yang saat ini bekerja dengan keras Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan baru para tim medis ini, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya untuk menangani orang-orang yang saat ini terkena virus corona ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang saat ini kena virus. Tuhan juga kuatkan mereka, tabahkan mereka, yakinkan kepada mereka, supaya mereka yakin bahwa pertolongan Tuhan akan diberikan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk penghasilan di Indonesia ini. Oh Tuhan, hasil bumi dan juga pertanian yang ada di Indonesia, Tuhan limpahkan dengan berkelimpahan, sehingga mampu mencukupi untuk kebutuhan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Terima kasih kami Tuhan berikan kesempatan ada di negeri yang indah Indonesia. Tempat kami ada ya Tuhan tiap-tiap hari, tempat kami melayani Tuhan, tempat kami bertumbuh, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia saling mengasihi ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung acara Preforsitis Jawa pada malam hari ini. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau masih ada permohonan doa, saudara bisa sampaikan kepada nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Juga yang ingin bersaksi, bisa juga menyampaikannya, kami menunggu.
Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah disembuhkan, sudah mendapat berkat dari acara Preforsitis ini, silakan Bapak Ibu Saudara kembali kepada gereja masing-masing untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini juga kita masih ada dalam kondisi stay at home. Kami juga ini ada di tempat masing-masing karena kami juga stay at home. Jadi kita taati peraturan pemerintah bagi kita, senantiasa rajin mencuci tangan, kita pakai masker kalau keluar rumah, kita jaga jarak satu dengan yang lain, kita juga jaga kesehatan kita sendiri. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa pemerintah kita adalah yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kita, jadi kita taati pemerintah kita bersama-sama. Sekarang kita akan menutup rangkaian acara Preforsitis Jawa malam ini. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, masih ada rangkaian acara berikutnya. Preforsitis selanjutnya akan ada pada minggu ini juga, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, jam 16.30, yaitu Preforsitis untuk Jakarta Timur. Lalu yang kedua, hari Jumat juga, tanggal 22 Mei 2020, jam 19, Preforsitis online. Jadi silahkan para pemirsa bergabung kembali dan bahkan mendukung acara ini di dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Di tengah-tengah kesedihan dan keputusasaan karena sakit penyakit dan berbagai permasalahan kehidupan, acara Preforsitis hadir mengumandangkan kabar baik, yaitu keselamatan dan kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Kisah berikut adalah kesaksian dari Ibu Parini yang disembuhkan secara ajaib dari sakit tuli telinga kanan selama 30 tahun di acara Prefor Semarang. Sakit tuli Ibu Parini diawali saat ia divonis kanker di bagian telinga kanannya, sehingga dokter menyatakan Ibu Parini harus menjalani operasi. Nama saya Ibu Parini, usia saya 62 tahun. Saya menderita sakit telinga kanan saya. Saya sejak kecil seusia 6 tahun sudah merasakan kesakitan yang tidak tertahankan. Karena ada kanker di telinga saya, sehingga saya harus merambat masuk ke rumah sakit sendirian. Saya lalu menginap di rumah sakit. Lalu disarankan oleh dokter harus dioperasi. Saya harus kehilangan telinga kanan saya, tidak mendengar lagi. Setelah menjalani operasi, telinga kanan Ibu Parini tidak lagi dapat mendengar, dan hal ini berlangsung hingga 30 tahun. Karena kondisi tersebut, Ibu Parini mengandalkan telinga kirinya untuk mendengar, dan ia sangat kesulitan bila sedang berkomunikasi dengan orang lain. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, ia terus berharap pada mujizat Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya. Maka demikianlah iman Ibu Parini menghasilkan jawaban. Ia diundang untuk hadir di acara Prefor Semarang oleh tetangganya. Saya diajak sama tetangga saya untuk menghadiri yaitu Prefor Semarang. Dan di acara Prefor Semarang diadakan doa kesembuhan. Hadirat Allah menjamah semua yang hadir. Ibu Parini maju untuk didoakan saat doa kesembuhan. Setelah didoakan,
Mujizat terjadi. Telinga Ibu Parini disembuhkan oleh kuasa Tuhan, sehingga ia dapat mendengar dengan baik. Puji Tuhan. Sebuah kesaksian, ibu ini bukan hanya tidak mendengar karena tidak mendengar atau tuli, tapi karena kanker mastoid, yaitu kanker di telinganya sudah stadium 4. 30 tahun ibu ini sakit, bener gak, Bu? Berapa tahun? Yang ini? Ya. Ya, 80 dari tahun 82, jadi kurang lebih 30 tahun. Ya, 30 tahun ibu ini sakit dan dikatakan dokter kanker stadium 4. Waktu datang tidak mendengar sama sekali. Setelah dicek tadi, ibu ini sudah mendengar dengan jelas, baik kiri atau kanannya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Yesus. Baru kali ini bisa dengar dengan jelas? Ya. Coba saya cek. Cek lagi ya. Dua. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Gimana kabarnya kemarin waktu datang di Prefor Semarang? Kok saya lihat kayaknya naik ke panggung tuh. Udah sembuh ya? Iya, saya sudah mendapat mujizat Tuhan. Karena kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Saya tadinya saya kurang percaya, tidak yakin kalau saya itu bisa sembuh. Karena udah lama, 30 tahun yang lalu saya sakit, telinga saya yang kanan itu tuli. Coba sekarang saya pengen tahu, dites lagi ditutup, aku tak ngomong dulu. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, benar-benar sudah sembuh ya, Ibu ya. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saya merasakan keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa yang saya rasakan, sehingga saya mengalami telinga saya yang tadinya tidak mendengar bisa mendengar. Itu oleh karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus.